Dan kita akan bergabung dengan konferensi pers dari Ahmad Muzani, Kementerian, Ketua MPR Republik para Indonesia. menteri yang merupakan pembantu presiden untuk menjadi pegangan untuk para menteri mengambil langkah kebijakan bagi masing-masing kementerian dalam menentukan program-programnya. Apa yang bisa dilakukan, apa yang mungkin dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Semuanya cukup jelas, karena itu kami berharap program yang akan dilakukan akan semakin jelas. Mudah-mudahan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan semakin efektif, semakin dirasakan oleh rakyat seperti yang kita semua berharap. Terima kasih, ini saja yang kami sampaikan. Makanya jumlah menteri koordinatornya banyak supaya ada komunikasi yang lebih efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah itu. Cukup ya? Nanti dijelaskan oleh juru bicara kepresidenan. Oke? Makasih ya. Ya pemirsa, itu tadi adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani terkait dengan bagaimana nanti kinerja dari Kabinet Merah Putih pasca pelantikan. Dan yang digarisbawahi oleh Presiden Prabowo beserta jajarannya yang seringkali disampaikan di beberapa kesempatan di depan media adalah memang menanggapi terkait dengan banyaknya jumlah kementerian dan juga anggota Kabinet Merah Putih ini, apakah memang nanti benar-benar efektif atau tidak, karena tentu saja ini menjadi salah satu PR atau mungkin beban tersendiri bagi anggaran negara. Tapi dalam pernyataannya Presiden Prabowo memastikan bahwa ini merupakan langkah yang sangat strategis yang harus dia tempuh, mengingat bahwa Indonesia memiliki luasan wilayah yang sangat luas sekali. Dan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki jumlah anggota kabinet atau kementeriannya sedikit begitu. Jadi ini menurut Presiden Prabowo dan tadi juga disampaikan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani menjadi salah satu strategi yang dianggap perlu begitu untuk mempercepat segala program dan juga target yang harus segera dicapai untuk nanti 2025. Apalagi tantangan ekonomi menjadi prioritas utama bagi Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih ini untuk dapat distabilkan, mengingat banyak sekali beban hutang yang memang harus diselesaikan pada tahun depan dan juga ada beberapa persoalan isu kesejahteraan, kemiskinan, dan bahkan isu-isu penegakan hukum lainnya yang diantisipasi bisa menjadi potensi hambatan-hambatan terkait pencapaian program. Tapi masalah ekonomi inilah yang menjadi prioritas utama sehingga Presiden Prabowo menyampaikan penguatan untuk kementerian yang terkait dengan bidang ekonomi ini menjadi sangat penting sekali. Sehingga perlu wakil, perlu anggota yang lebih cekatan lagi untuk mempercepat ruang gerak agar segala persoalan dan target bisa dicapai. Apalagi pada tahun depan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam kampanyenya juga sudah menyampaikan janji politiknya untuk pemberian makan siang gratis yang memang harus dimulai dan harus diimplementasikan pada tahun depan. Dan tentu saja ini juga menjadi salah satu PR untuk segera dieksekusi oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk saling bersinergi ya, tidak hanya untuk bidang ekonomi saja. Tapi kalau kita lihat dari jajaran Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi masih ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan keberadaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menjadi salah satu sinyal positif karena Sri Mulyani merupakan sosok yang menurut survei merupakan tokoh dari Indonesia yang memiliki atmosfer atau respon positif begitu di pasar dan juga
memiliki kesan positif dan sangat diterima sangat positif untuk negara-negara besar seperti Amerika, dan ini diharapkan juga bisa menjadi jembatan bagi Indonesia untuk kemudian melakukan konsolidasi, investasi dan juga penanganan persoalan-persoalan keuangan menghadapi tantangan berat nanti di 2025 sebagai bagian dari keberlanjutan dari program-program yang sudah dilaksanakan di era Presiden Jokowi kemarin. Dan kita juga masih melihat ada Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga masih diharapkan mampu melanjutkan dan juga mengevaluasi apa yang memang perlu diperbaiki ya dalam penataan perekonomian di Indonesia, baik itu makro maupun juga mikro. Dan pemirsa, dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita bisa melihat bahwa ketika Presiden memilih, mengumumkan, dan juga melakukan briefing terhadap para calon menteri hingga akhirnya melantik, ini memang agak berbeda. Dan tentu saja ini bisa dibilang sejarah baru ya. Presiden Prabowo secara cepat begitu setelah dilantik langsung mengumumkan siapa para menterinya, dan sebelumnya juga sudah melakukan komunikasi yang sangat intens, bahkan melakukan briefing secara efektif begitu di Hambalang kemarin untuk seluruh calon menteri, dan bahkan ada rencana untuk memberikan pendidikan yang bisa dibilang untuk mempercepat ya dari sisi skill, pemahaman, soliditas melalui pelatihan-pelatihan yang rencananya setelah dilantik ini akan dilakukan di Magelang. Nah, Presiden Prabowo Subianto jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.